Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ke-9, Yakub sang penipu. Sahabat petang. Ayat hafalan, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Kejadian 27 ayat 36. Kita sekarang melanjutkan sejarah keluarga Ishak, anak ajaib dan leluhur awal dari keturunan yang dijanjikan. Namun, ceritanya tidak dimulai dengan baik. Karakter cacat putranya Yakub yang akan dimanifestasikan dalam persaingan antara 2 bersaudara atas hak kesulungan, dan akibatnya atas hak untuk mendapatkan berkat dari Ishak. Karena Yakub menipu ayahnya dan mencuri berkat dari kakak laki-lakinya, dia harus melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Di pengasingan, Tuhan menemuinya di Betel. Sejak saat itu, Yakub si penipu akan mengalami beberapa penipuan. Gantinya mendapat Rahel yang dicintai Yakub, Lea, putri sulung, akan diberikan kepada Yakub, dan ia harus bekerja 14 tahun untuk mendapatkan kedua istrinya. Namun, Yakub juga akan merasakan berkat Tuhan, karena di pengasingan dia akan memiliki 12 putranya, dan Tuhan akan menambah kekayaannya. Jadi, apapun yang bisa kita lihat dalam cerita ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memenuhi perjanjiannya dengan satu atau lain cara, terlepas dari seberapa sering umatnya gagal. Adapun garis besar dan tema pelajaran pada pelajaran yang ke-9 ini, Yakub menggantikan Ishak sebagai mata rantai berikutnya dalam rantai silsilah yang meneruskan keturunan Mesias. Sementara pendahulu-pendahulunya Abraham dan Ishak memiliki 2 cabang silsilah, hanya satu yang dipertahankan dalam garis perjanjian. Yakub adalah bapa leluhur pertama yang melahirkan garis tunggal perjanjian, 12 suku bangsa Israel. Kehidupan Yakub penuh dengan pertengkaran dan masalah. Di bagian ini kita akan mengikuti kesusahan-kesusahan Yakub dari saat kelahirannya hingga saat pengasingannya di Mesopotamia. Temperamen dan masa depan Yakub sudah tertanda di dalam rahim ibunya, di mana ia berkelahi dengan saudaranya untuk mendapatkan kekuasaan. Yakub lahir dari ibunya dengan tangan di tumit saudaranya. Kemudian dia akan menipu saudaranya dengan makan kacang-kacangan untuk mendapatkan keunggulan, dan akan mencuri berkat hak kesulungan dari saudaranya. Akibatnya, Yakub harus melarikan diri ke pamannya di padang Aram untuk menghindari kemarahan saudaranya. Di pengasingan, Yakub sendiri ditipu oleh pamannya, dan sebagai akibatnya dia harus bekerja untuknya selama bertahun-tahun lebih dari yang dia harapkan. Di sisi lain, Allah bersama Yakub dan mengatur peristiwa-peristiwa demi kebaikannya. Tuhan menyatakan dirinya dalam mimpi untuk menenangkan Yakub yang dalam kesedihan yang dalam. Kisah Yakub berakhir dengan kelahiran 12 putranya yang akan menjadi nenek moyang umat Allah. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari bagaimana kehidupan dari Yakub sang penipu. Yakub bersama-sama dengan Esau, 2 saudara ini memiliki 2 kepribadian yang berbeda. Dan pada akhirnya kita akan melihat peristiwa bagaimana Yakub menipu Esau. Dan apa akibat dari tipuan yang dilakukan oleh Yakub tersebut. Walaupun janji bahwa hak kesulungan itu akan diberikan kepada keturunan Yakub, tetapi dia mengambil dengan cara yang salah. Apa akibat yang harus ia tanggung ketika ia mau mengambil akan hak kesulungan tersebut dengan menggunakan akan cara berpikir manusia? Dan ada peristiwa ketika ia sedang dalam pelarian. Apa peristiwa tersebut dan apa janji Tuhan kepada Yakub? Di dalam pelajaran kita juga ini ada satu peristiwa yang sangat menarik, di mana Yakub si penipu ini tertipu juga. Apa yang ia lakukan sehingga ia ditipu? Kita akan melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Di tengah-tengah tantangan kehidupan, pasang surut imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, ia memutuskan untuk tetap ada di dalam Tuhan, sehingga ada berkat yang ia rasakan di dalam keluarganya. Apakah berkat tersebut? Dan pada akhirnya di satu waktu dia memutuskan untuk pergi meninggalkan akan pamannya. Apakah yang ia akan lakukan?
Kita akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9. Itulah sebabnya mari kita meluangkan waktu kita, walaupun hanya sejenak, di tengah-tengah kesibukan kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat setiap hari, sehingga berkat surgawi dapat kita terus rasakan. Iman kita akan terus dikuatkan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita di dunia ini. Kita akan terus setia kepada Tuhan, beriman sepenuhnya kepada Allah kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9 setiap hari di tengah-tengah kesibukan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.